Windows 10 katanya akan segera dihentikan supportnya. Apakah berarti kita, terutama para gamer, dipaksa harus upgrade ke Windows 11? Ini bukan rumor karena sepertinya sudah final ya. Microsoft sudah resmi mengumumkan bahwa bulan Oktober 2025 ini Windows 10 akan dihentikan supportnya. Apakah berarti mereka memaksa kita untuk beralih ke Windows 11? Jadi sebenarnya penghentian support seperti ini itu udah umum di dunia teknologi, baik dalam bentuk hardware maupun software. Kalau kita lihat GPU, CPU tiap berapa tahun sekali akan keluar gen baru, dan gen lama ya pelan-pelan akan ditinggalkan. Terus apalagi konsol, PlayStation, Xbox juga sama. Tiap beberapa tahun sekali mereka akan keluar generasi yang barunya lagi, dan yang lama ya pelan-pelan akan ditinggalkan. Software juga sama, apapun softwarenya, bukan hanya Windows. Kamu mau software kerjaan AutoCAD kek, Adobe kek, semuanya juga sama. Akan keluar versi barunya dan yang lama akan ditinggalkan. Gak dapat update apapun lagi. Bagaimana dengan Windows? Apakah penghentian ini terlalu cepat? Soalnya kayaknya kita masih berat gitu ya untuk meninggalkan Windows 10. At least banyak orang yang merasa seperti itu. Walaupun dulu waktu Windows 7 upgrade ke 8, nggak usah dihitung aja, jadi 7 ke 10 gitu ya, itu banyak yang keberatan juga. Mendingan saya Windows 7 aja, kamu upgrade ke 10. Tapi sekarang ternyata kita tidak mau meninggalkan Windows 10. Jadi mungkin siklusnya akan sama kali ya. Merasa berat sekarang tapi nantinya ya jatuh cinta juga sama Windows 11 gitu. Tapi kalau kita lihat secara histori, Windows 7 dihentikan supportnya tahun 2020. Itu berarti 10 tahun setelah rilis. Windows 8.1 juga sama, end of life-nya 2023, 10 tahun setelah rilis. Dan Windows 10 dirilis tahun 2015, jadi udah pas tahun ini 10 tahun waktunya dia dihentikan supportnya. Sebenarnya Windows 11 saat ini sudah menjadi operating system yang solid. Waktu awal rilis dulu memang banyak masalah, tapi ya siapa yang enggak gitu ya. Awal-awal keluar udah pasti banyak bug-nya. Tapi sekarang ya udah hampir nggak ada masalah sih. Semua PC yang ada di sini sekarang udah upgrade ke Windows 11 semua, bre. Salah satu alasan saya harus upgrade semua adalah karena beberapa game itu ada yang mensyaratkan harus Windows 11. Tapi banyak orang yang merasa bahwa Windows 11 ini lebih berat dari Windows 10. Dan ini adalah satu hal yang memang iya nggak bisa dipungkiri karena memang fiturnya tambah banyak. Terus ya lebih bagus secara tampilan. Yang itu semua ya pasti bikin berat gitu ya. Dan ini juga bukan hal yang jelek karena selama ini juga seperti itu, bre. Dari Windows XP ke Windows Vista, Windows 7 ke 8 sampai sekarang nggak pernah jadi tambah enteng. Dan justru sekarang ini malah lebih enak dari zaman dulu. Zaman dulu itu mau beli Windows XP original susah, bre. Beli di mall nggak ada. Di kota saya juga susah, jadi harus pesen ke Jakarta dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang mau beli Windows 11 gampang, tinggal cek cdkeySales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Nah, sekarang masuk ke inti pembahasannya. Apakah kita wajib upgrade ke Windows 11? Kalau dibilang wajib sebenarnya enggak, karena bahkan sampai hari ini aja pengguna Windows 7 masih banyak. Dan kalau kamu misalkan punya PC tua yang kuatnya hanya pakai Windows XP, iya masih bisa dipakai juga. Yang jadi masalah sebenarnya adalah program yang kamu gunakan di dalam Windows-nya. Mungkin Office, mungkin program untuk desain, program untuk editing video dan sejenisnya. Program-program seperti itu juga diupdate, bre. Dan kalau kamu mau pakai program versi terbaru, otomatis mereka akan butuh requirement operating system yang terbaru juga. Microsoft Office contohnya, versinya ada banyak banget. Ada versi tahun 2000, 2003, 2006, 2010, dan seterusnya sampai sekarang udah 2025. Di setiap versinya ada penambahan fitur dan fungsi yang tentu saja akan menambah ukuran programnya dan menambah sistem requirement hardware-nya. Office 2003 syaratnya butuh CPU minimum Pentium 1 atau 3 dengan speed 233 sampai 400 MHz. RAM-nya cukup 128 MB dan hanya butuh storage sekitar 400 MB aja. Tapi Office 2024 butuh prosesor minimal 2 core 1,1 GHz, RAM 4 GB dan storage 4 GB untuk PC, bahkan 10 GB untuk Mac. Jadi di sini kelihatan bukan hanya operating systemnya yang semakin berat, tapi program lainnya, bahkan program seringan Office aja butuh requirement yang semakin tinggi. Gimana dengan gamer?
kapan kita wajib upgrade ke Windows 11? Soalnya sampai hari ini banyak sekali orang yang bilang bahwa Windows 11 itu bisa mempengaruhi performance, bahwa game-game tertentu bahkan hardware terbaru sekalipun performance-nya bisa lebih bagus kalau pakai Windows 10, bre. Seperti contohnya Ryzen 9 9950 X3 di kemarin dikabarkan bisa berjalan hingga 20% lebih kencang di Windows 10. Apakah berarti lebih baik kita stay aja di Windows 10, nggak perlu upgrade? Sebenarnya nggak masalah juga, karena sebagian besar game yang ada di pasaran sekarang masih bisa dijalankan di Windows 10. Bahkan game terbaru seperti Monster Hunter Wilds yang baru aja rilis kemarin bisa dijalankan di Windows 10, bre. Kalau kamu belum punya, bisa dapat gamenya gratis, coy. Nggak diundi, ini hadiah langsung, bre. Buat yang berencana beli komponen atau peripheral Asus, kamu bisa langsung dapat gamenya. Promo berbatas waktu sampai 31 Agustus 2025 nanti. Ada ratusan produk Asus yang masuk dalam program ini, dari motherboard, cooler, GPU, gaming gear, sampai NUC dan mini PC juga ada. Persyaratan lengkapnya cek link di deskripsi dan buruan aja sebelum lewat batas waktunya. Tapi memang ada beberapa game yang mewajibkan pakai Windows 11. Seperti contohnya Forza Horizon 5 dan Flight Simulator. Tapi dua-duanya punya Microsoft. Kayaknya sengaja nih. Tapi kalau kita bicara tentang game lagi secara general, sebenarnya memang tunggu waktu aja Windows 10 sudah nggak akan disupport lagi. Sama seperti game-game yang masih kita mainkan sekarang, itu bisa dijalankan di Windows 10, tapi nggak bisa dijalankan di Windows 7, bre. Jadi tinggal tunggu waktu, game baru nantinya harus pakai Windows 11 dan nggak bisa lagi dipakai di Windows 10. Tapi sekali lagi, ini bukan hal yang aneh. Mengingat banyak fitur baru yang hanya ada di Windows versi terbaru, seperti Direct Storage dan Auto HDR. Nah, hubungan game dengan operating system saat ini udah jadi semakin lengket sih ya. Beda sama zaman dulu waktu gamenya belum digital. Jadi kita belinya masih dalam bentuk CD, itu masih lebih fleksibel. Tapi sekarang saat kita mau beli game secara digital, kita belinya udah lewat software juga, lewat Steam, lewat Epic, dan yang lainnya. Dimana ternyata software launchernya ini, tempat jualan gamenya ini juga punya requirement, bre. Steam udah ada dari sejak lama. Waktu zaman Windows 7, dia bisa dijalankan di Windows 7, di Windows 8 bisa, Windows 10 bisa, Windows 11 juga bisa. Tapi per Januari 2024 lalu, Steam secara resmi menghentikan support untuk Windows 7 dan 8.1. Yang pakai Windows versi lama masih bisa pakai Steam yang versi saat itu terakhir di support ya, tapi udah nggak dapat update lagi, yang berarti akan ada banyak fitur yang nggak bisa dipakai dan mungkin akan ada banyak game yang juga nggak bisa di-download di sana dan mungkin juga nggak bisa dibeli di sana. Dan di artikel tersebut mereka juga menyarankan dengan tegas agar para penggunanya segera update menggunakan Windows yang terbaru. Tinggal sekarang kapan Steam akan menghentikan support untuk Windows 10. Ya kita lihat historinya aja. Windows 7 barusan aja tahun 2024 kemarin dihentikan supportnya sama Steam. Itu berarti 4 tahun setelah end of life-nya. Berarti kemungkinan Windows 10 juga akan mengalami hal yang sama. Dihentikan supportnya 4 tahun setelah end of life. Berarti kurang lebih tahun 2029. Jadi gimana? Apakah baiknya kita update ke Windows 11 sekarang aja atau nunggu tahun 2029? Ya kalau saya sih udah update dari sejak lama gitu ya. Karena yang pertama secara fungsional dia udah baik-baik saja. Jadi secara stabilitasnya nggak kalah dengan Windows 10 dan secara fitur juga lebih banyak. Terus kalau dibilang bahwa Windows 10 lebih ringan memang iya, tapi dampak ke performance-nya itu nggak terlalu banyak. Kasus-kasus tertentu memang iya, tapi secara general nggak terlalu terasa, bre. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat tentang end of life sebuah operating system. Ini bukan tentang kompatibilitas software lainnya, tapi tentang keamanan. Bahwa kalau yang bikin udah bilang nggak ada support lagi, berarti nggak ada update apapun lagi. Nggak ada patch keamanan, nggak ada perbaikan bug dan sejenisnya. Jadi kalau kamu pakai, terus habis itu ada error, nggak ada update lagi untuk bisa memperbaiki errornya. Yang bisa kamu lakukan, iya satu-satunya hanya upgrade ke versi yang terbaru. Dan soal keamanan ini nggak bisa kita pandang sebelah mata. Kalau saya ingat zaman dulu Windows XP, itu virusnya banyak banget, bre. Setiap kali ada flash disk yang nyolok ke PC saya, kalau dia adalah hasil dari ngopi data di tempat lain, hampir bisa dipastikan ada virusnya. Dan orang yang minta tolong untuk ngilangin virus waktu itu ada banyak sekali. Tapi sekarang udah hampir nggak ada. Windows 7 waktu itu saya ingat masih ada lumayan lah ya, nggak sebanyak XP tapi masih ada. Tapi begitu masuk Windows 10 dan 11, saya hampir nggak pernah nemui kasus teman-teman saya yang dulunya minta tolong hilangin virus, sekarang udah nggak kembali lagi. Berarti yang namanya update keamanan untuk operating system benar terjadi dan sudah terbukti. Jadi gimana menurut kamu? Apakah upgrade sekarang atau nanti aja?